Dan insya Allah keluarga muslim di kesempatan malam hari ini, dan kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh para pemirsa yang telah bergabung bersama channel Abu Ghazi Official. Nah Ustaz, untuk pertanyaan yang sudah masuk dari nomor akhir 119 ini Ustaz, bertanya tentang tema sholat duha Ustaz. Untuk pertanyaan yang pertama, beliau ini bertanya tentang wirid Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalilnya kan dibaca 100 kali Ustaz. Kemudian apakah boleh dibaca setiap dua rakaat sholat duha 25 kali atau dibaca setelah menyelesaikan sholat duha? Baik. Pertanyaan yang pertama Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi thumma amma ba'd. Ya, terkait doa setelah sholat duha, ada beberapa doa yang beredar ya. Yang pertama, doa yang tidak sahih, doa yang bahkan itu yang masyhur di masyarakat. Itu berkaitan dengan rizki. Allahumma la duha ila duhuka wa bahabahuka wa jamal jamaluka. Allahumma in kana rizki fi sama fa anzilhu. Allahumma in kana rizki fil ard fa akhrijhu. Ini tidak benar doa yang seperti itu. Tidak ada dasarnya, tidak ada asal usulnya. Ya. Oleh karena itu banyak orang yang salah paham tentang sholat duha ini dikait-kaitan dengan kelancaran rezeki. Ini tidak benar. Berapa banyak orang sholat duha tujuannya untuk supaya kelancaran rezeki. Ini tidak benar, tidak ada kaitan sama sekali. Justru sholat duha itu sangat dianjurkan, ditekankan dengan keutamaan-keutamaan, diantaranya untuk pengganti sedekah-sedekah yang harus kita keluarkan. Nah, itu saja diantaranya. Dan doa yang sahih terkait sholat duha adalah seperti yang ditanyakan tadi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah bahwasanya Nabi SAW salat duha wa qala, lalu Nabi membaca Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di dalam hadis disebutkan qalaha mi'ata marrah. Yani Nabi membacanya itu 100 kali. Nah, dohirnya hadis membaca al-maghfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dalam lafaz innaka antat tawwabul ghafur. Dalam riwayat yang lain innaka antat tawwabur rahimul ghafur. Disatukan boleh. Dohirnya hadis ya dibaca setelah sholat duha langsung 100. Namun bagaimana kalau dibaca dicicil dan sholat duhanya pun kan tidak langsung selesai, tapi dibaca setiap dua rakaat. Dan sholat duha yang rajih di antara pendapat para ulama adalah tidak ada batasan rakaatnya. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 8, boleh 12. Kan ada yang membatasi 12 rakaat, ini tidak benar. Jadi yang rajih dari pendapat ulama adalah sholat duha itu tidak ada batasan. Nabi sholat sesuai yang beliau kehendaki berapapun rakaatnya. Yang penting sebelum matahari di tengah-tengah. Dan itu yang paling afdal sholat duha adalah ini yang juga kesalahannya sedikit ya singgung. Kesalahan kaum muslimin merasakan yang atau berasa yang afdal sholat duha itu jam 9. Ini keliru. Jam 8 ini keliru. Yang afdal itu justru sholat duha itu diawalkan setelah syuruk sekitar 20 menit, setelah matahari terbit 20 menit ya, yang disebut dengan sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu, atau sholat duha itu sekalian diakhirkan. Makanya kata Nabi, sholatul awabin hina yarmadul fisal. Salatnya orang yang bertobat senantiasa kepada Allah, ini salat duha, adalah ketika anak onta kepanasan. Kata ulama ini di akhir waktu, yakni menjelang akhirnya. Jadi sekitar setengah 11 atau misalnya kalau duhur setengah 12 misalnya, maka sebelum itu, sebelum jam 11 itu yang afdal. Ketika panas-panasnya. Ya, taib. Jadi tidak ada batasan, dan cara membaca doa Allah Ta'ala alam, karena hadis menyebutkannya umum ya, tentu boleh seperti tadi diselesaikan baru baca 100 kali langsung, atau boleh dicicil dengan beberapa pun, yang penting setelah sholat duha itu dibaca nanti total sekitar 100. Nah, Allah Ta'ala al-amr wasi' insyaallah dalam hal kaifiyat ketika tidak ditetapkan secara cara tertentu. Ya, al-amr wasi' insyaallah. Barakallahu fikum.